Islam adalah agama kedua terbesar di dunia setelah agama Kristen, termasuk juga di Italia, Prancis, di Jerman, dan juga di Sweden. Kali ini Tujana akan membawa Anda semua mengelilingi bumi United Kingdom, Belanda, dan Prancis. Dan jangan lupa jawab soalan di akhir program untuk mendapatkan package umrah dari Andalusia Travels and Tours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslim akan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang esa atau Tuhan yang satu, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah pesuruh atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sangat berpengaruh di Afrika, di Timur Tengah, dan juga di sebagian Asia. Sebagian besar komuniti Islam juga terdapat di Cina, di semenanjung Balkan Eropa Timur, dan juga di Rusia. Dan saat ini kita sudah mengetahui bahwa 23% atau 23% penduduk dunia beragama Islam, sehingga Islam dikatakan sebagai agama kedua terbesar di dunia. Kita juga bisa mengatakan Islam adalah agama yang paling berkembang pesat di kota London. London, disinilah saya berada, merupakan ibu kota dari UK. Teman-teman sekalian, kalau sahabat semua datang ke London, maka akan melihat sebuah sungai yang sangat terkenal disebut dengan Sungai Thames, yaitu yang menghubungkan antara London dan juga lautan. Sungai Thames ini yang mengawali berdirinya kota London. London didirikan pada abad ke-43 oleh kerajaan Romawi yang disebut dengan Londonium. Dan pada saat ini London menjadi kota yang sangat hebat dalam bidang pendidikan, transportasi, fashion, ekonomi, dan juga lainnya. Kalau sahabat semua pergi ke London, jangan lupa untuk mengunjungi tempat-tempat yang menarik, diantaranya adalah Big Ben, Tower Bridge, Westminster, Buckingham Palace, Hyde Park, Eye of London, dan juga tempat ini, Bicester Village. Ramai orang dari seluruh dunia pergi ke tempat ini untuk shopping. Tentu saja shopping dibenarkan dalam agama Islam. Hanya saja kita diajarkan untuk hidup sederhana. Dikatakan bahwa orang-orang yang shopping secara berlebih-lebihan, wazir, boros adalah temannya syaitan. Mudah-mudahan kita bisa bijak menggunakan harta kita di tempat shopping seperti ini. Waktu terus berjalan. Pada masa penjelajahan samudra, banyak armada-armada laut muslim yang kemudian berhasil menguasai laut Mediterania. Dan pada abad ke-16, seorang ratu Britain pada akhirnya tanpa ragu meminta tolong kepada armada laut muslim untuk membantu beliau dalam peperangan maupun dalam perniagaan. Kemudian Islam berkembang. Di abad ke-19 ada seorang yang bernama William Henry William yang mendirikan atau membina masjid dan institut Islam pertama kali di Inggris. Pada saat ini kita bisa menyaksikan di United Kingdom, termasuk juga di London, banyak sekali Islamic Center dan masjid-masjid dan juga bandar-bandar muslim. Dan seiring dengan tuntutan Islam yang mewajibkan umatnya untuk memakan makanan halal, maka kita juga banyak sekali menemukan tempat penyembelihan hewan sesuai dengan syariat Islam dan restoran halal dekat mana saja. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini saya sedang berada di Aqua Road, Paddington, London. Dan di sepanjang jalan ini kita boleh menemukan banyak sekali restoran-restoran yang halal dan banyak sekali pelancong-pelancong muslim datang ke tempat ini. Beberapa restoran halal yang kawan-kawan semua bisa temukan diantaranya adalah Malaysian restoran, Indonesia restoran, Arab restoran, Turki restoran, dan masih banyak lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakulu mimman razaqakumullah halalan thayyiban." Umat Islam diperintahkan untuk memakan makanan yang halal lagi baik untuk diri mereka sendiri. Makanan yang halal adalah makanan yang cara perolehannya dan juga jenisnya adalah berasal dari hal yang halal. Dan makanan yang baik dimaksudkan adalah baik untuk kesehatan tubuh kita. Dan makanan yang halal membuat amalan kita pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Islamic Center adalah salah satu tempat yang sangat penting di kota London. Tidak hanya penting untuk Muslim, tapi juga sangat penting untuk non-Muslim. Biasanya Muslim menggunakan Islamic Center sebagai tempat ibadah, tempat untuk menuntut ilmu, tempat untuk berdakwah, dan juga melakukan berbagai macam kegiatan keagamaan yang nantinya akan memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan di antara sesama mereka. Dan untuk non-Muslim tentu saja adalah tempat untuk mempelajari agama Islam secara lebih mendalam. Dan biasanya mereka akan melakukan sholat Jumat dan mendengarkan khutbah dalam bahasa Melayu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya di lembah Uranah Jabal Arafah 9 Zulhijjah 10 Hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, wahai manusia, sebagaimana kalian menganggap kota ini suci dan bulan ini suci, maka jadikanlah di diri setiap mukmin jiwa dan harta mereka adalah suci. Jangan engkau mengambil harta yang bukan milikmu dan kembalikanlah kepada yang berhak. Wahai manusia, suatu hari nanti engkau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah akan memperhitungkan semua apa yang telah engkau kerjakan selama di muka bumi. Jangan pernah engkau menyakiti orang lain sebagaimana engkau tidak ingin disakiti oleh orang lain. Wahai manusia, Allah telah mengharamkan riba dan mulai hari ini semua yang berhubungan dengan riba hendaknya engkau tinggalkan. Berlemah lembutlah, berkasih sayanglah terhadap wanita atau terhadap istri-istrimu. Wahai manusia, senantiasa dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpuasalah, dan pergi haji bila engkau mampu. Dan ingat bahwa setiap mukmin adalah bersaudara. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi di antara yang lainnya, kecuali mereka yang bertakwa. Engkau akan mempertanggungjawabkan semua apa yang engkau perbuat selama di muka bumi ini, maka jangan pernah sekali-kali engkau keluar dari landasan kebenaran. Sejak hari ini tidak akan pernah ada lagi Rasul baru, Nabi baru, tidak akan pernah ada lagi agama baru. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, saksikanlah bahwa aku telah menyampaikan seluruh risalahmu kepada hamba-hambamu. Begitu dahsyat pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di bumi manapun kita berada, kewajiban kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk ketika Anda semua mengembara ke bumi-bumi Allah yang lainnya. Silakan untuk jadikan pengembaraan itu sebagai jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengakui kebesaran Allah dan mengakui betapa kerdil dan kecilnya diri ini, insya Allah.